Bayangkan Anda memberikan pil gula pada anjing Anda yang artritis tanpa bahan obat aktif apapun. Lalu, beberapa jam kemudian, anjing itu mulai berjalan lebih lancar. Atau, bayangkan seekor tikus yang disuntik dengan larutan garam biasa. Tetapi tikus itu tampak tidak merasakan sakit, seolah sedang menerima morfin dosis tinggi. Apakah ini sulap? Bukan, ini efek placebo. Dan selama puluhan tahun, kita mengira efek ini hanya milik manusia, karena hanya manusia yang bisa percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Tapi sains membuktikan sebaliknya, dan disinilah kejutan sesungguhnya dimulai. Efek placebo selama ini dilekatkan pada kekuatan harapan. Keyakinan sadar bahwa sebuah pil akan bekerja, tapi hewan tidak bisa memahami kata obat. Mereka tidak membaca brosur, mereka tidak tahu mereka sedang berpartisipasi dalam uji klinis. Lalu bagaimana mungkin mereka menunjukkan respons placebo? Jawabannya adalah sesuatu yang jauh lebih primitif dan kuat. Pengkondisian klasik, proses yang ditemukan Pavlov pada anjing lebih dari seabad lalu, bukan keyakinan, melainkan asosiasi otomatis antara sebuah ritual dan efek fisiologis nyata. Ketika seekor tikus berkali-kali menerima morfin dalam konteks suntikan dan ruangan tertentu, tubuhnya belajar. Ruangan ini, rasa sakit berkurang. Lalu, ketika suntikan morfin diganti dengan larutan garam, tubuh tikus itu tetap memberikan respons anogesia. Ini bukan trik pikiran. Ini adalah memori biologis yang tertanam di sistem saraf. Tapi hal yang benar-benar mengguncang komunitas ilmiah terjadi ketika para peneliti mulai melihat ke dalam sistem imun. Pada sebuah studi klasik, tikus diberi sakarin, pemanis buatan, bersama dengan obat imunosupresan siklosporin A. Tubuh mereka belajar. Rasa manis sama dengan hancurkan sel imun. Kemudian, para peneliti hanya memberi tikus air sakarin tanpa obat sama sekali. Tapi anehnya, sistem imun mereka tetap melemah. Artinya, tubuh tikus sudah belajar. Rasa sakarin itu saja cukup untuk memicu respons biologis, seolah obatnya masih ada. Bisakah tubuh belajar untuk sakit, bahkan ketika ancamannya sudah tidak ada? Jika otak dapat belajar merasa aman, mungkinkah ia juga bisa belajar untuk menderita? Apa yang terjadi ketika ketakutan diulang terus-menerus sampai tubuh menganggapnya sebagai kenyataan biologis? Inilah efek nosebo, placebo jahat yang telah berhasil diinduksi pada hewan. Tikus yang dikondisikan dengan pengalaman nyeri dalam konteks tertentu, kemudian menunjukkan hiperalgesia hanya karena berada di konteks itu lagi. Dan inilah yang membuat saya merinding. Jika seekor tikus saja dapat belajar bahwa rasa sakarin berarti matikan sistem imun, maka bayangkan apa yang terjadi pada hewan yang hidup bertahun-tahun dalam lingkungan yang terus diasosiasikan dengan rasa takut, nyeri, dan stres. Sama seperti sakarin yang akhirnya mampu menekan sistem imun tanpa obat. Lingkungan saja bisa cukup untuk memicu pelepasan hormon stres, meningkatkan kortisol, mengganggu tidur, menekan imunitas, mengubah perilaku makan, bahkan mempercepat peradangan kronis. Inilah efek nospo biologis. Hewan itu bukan berpura-pura sakit, bukan terlalu sensitif, bukan pula membayangkan rasa sakit. Tubuh mereka benar-benar bereaksi. Denyut jantung berubah, hormon berubah, sel imun berubah. Otak mereka belajar bahwa dunia di sekitar mereka tidak aman. Dan yang paling tragis, kadang kita mengira mereka sudah terbiasa. Padahal sebenarnya mereka hanya berada dalam kondisi stres kronis yang sudah menjadi normal bagi tubuh mereka. Karena tubuh mereka telah belajar untuk sakit. Bisakah harapan seorang manusia menyebar ke tubuh hewan? Jika iya, mungkinkah seekor hewan membaca keyakinan manusia melalui nada suara, sentuhan, dan perhatian kecil sehari-hari? Dan jika stres dapat menular secara sosial, mungkinkah harapan juga demikian? Efek placebo tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi juga
melalui manusia di sekitarnya. Ini disebut caregiver placebo effect. Ketika seorang pemilik yakin bahwa obat baru akan menyembuhkan anjingnya, ia secara tidak sadar memperlakukan anjing itu dengan lebih lembut, lebih sabar, lebih penuh perhatian. Ia menilai kesakitan anjingnya sebagai lebih ringan, dan anjing itu merespons perubahan perilaku manusianya. Jadi, dalam uji klinis kedokteran hewan, sulit untuk benar-benar membutakan pemilik. Harapan mereka bocor ke hewan melalui sentuhan, nada suara, dan rutinitas. Dengan kata lain, placebo bisa menjadi menular secara sosial, bahkan melintasi spesies. Semua temuan ini membawa kita pada pertanyaan yang cukup mengganggu. Jika hewan bisa membaik hanya karena pengalaman dan kebiasaan, apakah itu berarti mereka sebenarnya juga punya bentuk harapan sendiri? Dan kalau memang begitu, apakah selama ini kita terlalu meremehkan dunia batin hewan? Jika kita tahu bahwa ritual kecil, suara lembut, pil kosong, rutinitas tertentu bisa membuat hewan lebih tenang dan lebih nyaman, apakah kita seharusnya menggunakannya? Atau apakah itu berarti kita sedang memanipulasi mereka? Pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah hewan mengerti placebo, tetapi berapa banyak rasa aman yang sebenarnya bisa dipelajari oleh tubuh. Dan jika rasa aman itu sendiri dapat menyembuhkan, apakah itu masih sekadar ilusi? Selama ini kita mengira bahwa yang menyembuhkan adalah molekul dalam obat. Tapi sains perlahan berbisik, tidak juga. Yang menyembuhkan juga bisa jadi adalah ritual, konteks, kelembutan, dan harapan. Bahkan harapan yang tidak pernah diucapkan. Dan jika hewan pun bisa merespons harapan, mungkin pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah efek placebo itu nyata, melainkan apalagi yang selama ini kita abaikan. Hanya karena ia tidak bisa bicara. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Kalau video ini membuat Anda melihat hewan dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya.